pertama nih, katanya nih SMK zaman sekarang. Tiga. Woi, mana lo? Udah di tempat kita. Shoot nih anjay, shoot. Mana lo? Udah selesai belum olahraganya? Buruan lah datang. Di jam berapa nih? Ayo cus, saya gue tunggu. Oke, bye. Hai, waduh, habis olahraga nih. Baju apa tuh pegel? Pegel, temennya pedel. Lihat tong belakangnya keren gak nih? Baca. Oh anjay. Bisa baca gak? Bisa bahkan kalori sambil. Tuh. Agensi banget ya bos. Keren kan bos? Kita duduk lagi nih di kursi panas nih, kita mau bahas apa lagi yang pegel-pegel, bahas pegel-pegel. Badan mama biasa, gaya-gayaan biasa zaman sekarang. Ibu sosialita mainnya pedal. Nah, biasanya nih kita nih kalau misalkan mama nih ya, suka ngobrolin, suka scroll Instagram, sosmed, malam-malam nih kan, ya kan udah pegel di kantor, jangan lagi di jalan juga pegel, daripada gabut, biasa kita scroll sosmed. Nah, banyak nih, tiba-tiba gue bukan sayangnya sih, gue tuh menyebalkannya, nggak menyebalkan sih. Jadi apa ya? Ngomongin apa sih? Dari pegel? Iya, ke gue ngeliat Instagram aturan, tiba-tiba tuh keluar tuh, gue follow kementerian pendidikan. Ya, para petinggi pejabat negara lah. Tiba-tiba ngeluarin informasi kayak aturan-aturan baru buat anak sekolah ya. Udahlah, pegel di kantor, otak gue juga ikutan pegel ngebacanya gitu kan. Nah, beneran kita bahas aja nih. Kita masih ketemu lagi nih kayaknya sama Kang Deddy. Kang Deddy. Kayaknya ini Jawa Barat semua ya. Ada Jawa Baratnya juga, ada juga dari Kementerian Pendidikannya. Nah, yang pertama nih katanya nih SMK zaman sekarang bakal ditambah katanya tahunnya 1 sampai 1,5 tahun lagi. Jadi nggak cuma 3 tahun. Menurut lu gimana Fix nih? Pegel. Nyeri otot pinggang. Masukkan. Iya sih. Bayarannya pertama. Kedua jajan anaknya. Ketiga makin tua gak sih? Iya makin tua. Tapi itu syarat lulus. Syarat kerja. Kedua syarat kerja. Saat kerja segini. Maksimal umur segini. Aduh, udah habis. Kelar. Iya, itu udah habis kayak di sekolah. Iya. Kalau sekolah untuk jenjang kuliah sih oke ya. Nah ini masih SMP. Tapi kan biasanya suka ada komentar yang agak ngikik ya. Ada juga yang pro kontra gitu. Nah, kalau gue baca nih ada yang versi pro-nya nih. Katanya biar anak SMK makin mantep buat bisa kerja di perusahaan, buat lebih siap kerja, lebih siap. Nah, jangan-jangan ngaruh lagi sama Gendri. Tapi sebenarnya ya, menurut gue nih kalau misalnya siap, kayaknya nih zaman sekarang adalah nggak cuma titel doang deh. Iya sih. Hard skill, soft skill tuh harus banget itu. Benar. Jadi nggak bisa tuh lu cuma belajar misalkan lu jurusannya misalnya akuntansi nih. Akuntansi aja. Kayaknya sekarang emang udah nambah lompat-lompat ya. Malah sekarang udah jarang orang-orang yang lesin tentang pendidikan, malahan lebih ke kayak apa ya, ekstrakurikulernya gitu. Misalkan coding, misalkan apa. Iya. Nah, gitu deh. Jadi menurut lo SMK 1 sampai 1,5 tahun lo pro atau kontra? Enggak, gue kontra, sorry sama, gue juga kontra. Kasian, umurnya habis. Mendingan lo selesai, misalkan belum mampu untuk kuliah, mending lo les aja. Les cari. Ya upgrade diri. Gitu. Betul. Tapi kalau lo terus terikat dengan bangku sekolahan, kayaknya kasian sih. Iya, kayaknya menurut gue ya. Lanjut, maaf nih. Ada aturan lagi nih yang kedua gue lihat. Katanya di Jawa Barat, mau dibikin yang buat negeri kali ya, jumlah siswa tuh satu ruangan 50 anak. Gitu sih, buset, mau sekolah apa mau demo Anda? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue ya satu kelas cuma 30 orang aja tuh udah gak kondusif cuy. Iya parah. Aduh parah sih. Terus sekarang 50 anak. Kalau gue 50 anak gue duduk paling belakang. Aduh ngantuk. Biar bisa nyontek. Tapi lo ngantuk juga cuy, apalagi sarapan lo nasi uduk. Aduh, sama gulali. Coklat beng-beng. Udah lo ngantuk, kegulaan, makin hiper deh lo makin hiper. Maaf. Aduh, berarti kita kontra. Terus habis itu ada lagi nih. Nah, sekarang gue agak setengah kontra, setengah pro nih yang gue mau nanyain. Aturan tentang ayah anterin anak sekolah. Tuh, gimana tuh? Tengah-tengah, pro dan kontra, tapi gue banyakan pronya. Maksudnya di sini mungkin ya.
Karena peran ayah tuh kurang. di Indonesia aja, Ya, di Indonesia. Kita Paderless. kayak artis sih, ngomentarin negara. Bener. Biar Oh, bapaknya agak kerja dikit sih iya. sebetulnya. Benar, peran sosok ayah nih, ada ayahnya tapi perannya yang gak ada contoh. Ya, sibuk Sebenarnya kerja kayak mulu. satu sibuk kerja, terus kayak sebenarnya kayak membantu istri, ini sorry nih agak panjang, Is. membantu istri di rumah juga salah satu peran ayah sebenarnya. Iya. Jadi ya, sekarang ada kebijakan baru untuk mengantar anak, ya gue sih pro. Tapi kontranya adalah kayak kalau biasanya kan namanya laki-laki kan tulang punggung gitu yang Ya. mencari nafkah. Nah, Benar. kalau yang kerjanya di luar negeri, Ya. gitu sih. Maksudnya nggak dekat sama kita ya. Nah itu sih ya pro dan kontra. Jadi ada. Ya itu berarti nanti kewajibannya bukan ayah lagi, laki-laki. Karena kan nggak semua orang punya ayah, ya kasihan. Itu juga kasihan buat anak-anak yang mungkin nggak punya ayah atau apa kayak gitu kan. Jadi ntar mereka pas ngeliat terus gue diantar siapa gitu. Sebenarnya ke laki-laki. Itu lebih kasihan sih, lebih kasihan ke anaknya juga. Tapi lebih kasihan lagi Sel, ada sosok bapak, tapi kayak nggak ada. Nah, itu yang serem. Ada sosok anak tapi bapaknya ngakuin nih. Jangan dong. Rame lagi dong ntar. Aduh, bayan sayang. Tidak. Terus habis itu katanya ada lagi peraturan baru nih untuk anak SD sampai SMA, bakal dimasukin pelajaran baru. Nah, pelajarannya sih oke ya menurut gue. Pelajaran apa sih namanya? AI sama coding. Katanya mau dimasukin sejak SD sampai SMA. Perlu sih. Kalau gue pribadi sih oke banget karena les coding tuh mahal. Terus habis itu juga sekarang semuanya serba digitalisasi dan lain-lain gitu kan, untuk internet lah apa gitu, AI dan apa. Ya tapi mungkin diajarin AI nggak ngajarin untuk cara jawab. Nah, itu yang bahaya. Sebenarnya kalau coding itu juga dipelajarin buat anak bisa berpikir lebih kritis sih. Karena lumayan kompleks kan, nggak gampang. Coding itu kan juga bisa bikin website, bikin aplikasi, bikin games. Biasanya anak-anak masih bikin games kayak gitu-gitu kan, cara mencahin masalah dan lain-lain. Jadi kalau buat berarti buat pelajaran baru kita pro ya. Terus habis itu katanya sekarang tuh di tingkat SD, sampai SMA bakal ada kayak kelulusan level tuh TKA, tes potensi akademik. Tes kemampuan akademik TKA ya. Jadi katanya sih dengar-dengar kan banyak tuh dari SD ke SMP ke SMA. Nah dulu kan pakai umur. Nah sekarang katanya pakai TKA tuh. Jadi terus kalau gue sih agak kontranya karena balik lagi ke zamannya waktu itu hampir satu sekolahan banyak nggak lulus karena karena pelajarannya tuh dijadiin satu di dalam soal itu ada matematika, ada bahasa, ada sains kayak gitu-gitu. Katanya ada juga mata pelajaran peminatan gitu-gitu sih. Tapi TKA buat gue berat. Gue kalau gue ya yang gue tahu tuh tes gabungan itu kayaknya untuk tes yang mau masuk ke BUMN gitu-gitu. Enggak, sekarang bukan, itu beda. Kayak semacam kayak gitu juga bukan. Kalau itu tes potensi akademik. Beda. Itu itu larinya ke tes psikologi sih gitu loh, yang katanya gambar ini jadi apa. Itu beda. Kalau ini pelajaran tapi sebutannya digabungin namanya TKA. Namanya sebutannya itu TKA. Nah, itu dia kalau gue sih kontra ya. Karena kalau untuk SD itu terlalu berat menurut gue. Terus kalau buat SMP mungkin masih oke lah, karena ya istilahnya lebih kuat lah mungkin pelajarannya, buat belajarnya juga lebih enak arahinnya. Kalau anak SD tuh kayak berat banget, kasihan deh, masih kecilan. Ya, biarpun gue kurang literasi aja, biarpun gue kurang pengetahuan nih masalah si SD TK ini ya, gue belum sejauh itu nih mencarinya. Tapi menurut gue kayaknya kalau untuk digabungin semua kasihan sih. Iya, Gue berat. kayaknya kontra deh sama itu. Terus juga kurikulumnya mending pemerintah dan guru-guru sekarang memadai ya. Iya, misalnya ngajarin itu sama, polanya sama, apanya semuanya sama. Nah ini kan kadang setiap daerah kan ada yang udah belajar ini, yang ini cara penangkapannya ini beda. Nggak sama rata semuanya gitu. Terus pemerintah tiba-tiba aja ngasih soal. Kayak kita waktu itu ujian gue agak kurang sih. Jadi kasihan. Mendingan tes potensi kayak kesukaan dia apa kayak mungkin presentasi atau yang akan lebih gimana gitu. Bener, dibandingin tes-tes kayak gitu juga aduh kasihan sih gitu. Nih udahlah kasihan, sorry nih. Terus belum lagi ada bocoran soal. Nah, itu sih yang kaya makin gaya gitu aja udah. Kita disamarkan menyeluruh semuanya. Terus yang SMA itu katanya, nah kan ada tuh sekarang katanya SMA buat
kuliah itu ada jalur undangan kalau kita Oh zamannya. iya, Gue lupa SNPTN ya. apa itu. Oh, sekarang apa namanya? SNB apa gitu gue lupa. Tapi maksudnya kayak PTN kita kalau nggak salah. sebutannya PTN jalur ya? undangan Oh, aja. jalur Jadi nggak undangan. pakai tes langsung masuk. Yang nilai raport bukan sih? Iya naik rapot. Nah katanya karena banyak isu-isu dongkrak nilai, nah makanya kenapa sih TKA ini diterapin. Oh, penyebabnya itu awalnya. Iya, jadi diterapin untuk SMA ke kuliah Hmm. gitu. Jadi istilahnya nggak guru-guru nggak gampang mendongkrak nilai, tapi emang benar dites nih benar nggak layak Kemampuan nggak? anaknya Mungkin gitu. sekarang tuh banyak kampus-kampus yang mengeluhkan kali ya. Ini lo jalur Oh. prestasi nggak pakai tes apa segala, tapi kok mungkin zonk gitu di kampus. Oh iya. Oh iya Jadi benar. kayak mungkin pihak kampus juga keteter, apalagi kampus-kampus yang bergengsi Iya. ya, yang udah ada Ya, nama kalau gitu. misalkan konteksnya itu menurut gue akan lebih Cocok make sense kan? ke SMA atau kuliah. SMK ya maksudnya Bener. yang menjurus ke jenjang lebih tinggi ya. Iya, jangan kalau di untuk- anak SD, SMP tuh ya udahlah Ntar gitu. dulu lah gitu. Tapi kalau jangan pakai umur juga sih Mm-mm. gitu. Jadi pakai apa dong? ya sih jadi bingung Jadi juga pakai ya. apa Tapi ya? banyak berubah mulu sih kurikulum. Iya, benar ya. Atau kalau gue sih mungkin bisanya kayak lo mau masuk SMP ini ya setiap SMP punya tesnya masing-masing. Jadi nggak dari pemerintah gitu loh. Ya atau Karena tiap daerah punya kemampuannya, batas kemampuannya kan juga mereka paham gitu. atau kalau mau ya menurut gue balik zaman kita nggak sih ada ujian, gue lupa ya kalau UN. sekarang namanya apa, ada ujian nasional sama ujian sekolah. Iya. Ya, Campur. gitu. Jadi ujian sekolah dulu, Ya. ujian Jadi nggak cuman UN lo nentuin lulus nggak lulusnya gitu. gitu. Jadi di kolaborasi ya. Bener. Karena kan di sini ada peran Ada guru, nilai A, di sini ada peran kayak lo udah sesuai belum sama target target pemerintah pemerintah gitu. Jadi nyambung gitu. Tapi kalau Iya. untuk langsung gabungan, aduh kayaknya Iya. jangan deh menurut. Jadi untuk yang TKA ini kita pro untuk Enggak, SMA ke atas. kuliah, tapi kalau SMA ke bawah kita kontra sih. Gitu. Nah ini juga PR buat orang tuanya, berarti harus cari lebih Belajar lagi, pengetahuan lagi. Iya, masalahnya Jadi, nih baru nih tahun benar. ini kasihan buat anak-anak yang betul. biasanya cuma tinggal naruh umur, Bener, naruh umur. terus habis itu taruh tapi nilai gitu. yang naruh umur sebelumnya juga kayaknya baru beberapa tahun ke belakang deh. Iya. Sekarang kayaknya udah berubah lagi. Ya karena kan 5 tahun berubah. Iya kan. Pemerintah berubah. Sayangnya Indonesia gitu nggak Iya, konsisten. nggak Pemerintah konsisten. berubah, pendidikan berubah lagi, tapi masih belum bisa terrealisasi dengan baik, udah berubah lagi. gini. Gitu. Dari sisi gurunya juga bingung, Iya, dari benar. anak muridnya apa lagi. Benar. Gitu. Oke deh kalau gitu sampai sini aja kita masalah tentang pro kontra peraturan pemerintah tentang sekolah. Emang kalau ngomongin sekolah nggak pernah ada habisnya gitu. Soalnya terus-terusan dan banyak banget perubahan. Iya benar tuh. Di kantor kita ini sekarang lagi rame kan. Gara-gara ini lagi bahasin pro kontra ini nih mereka dari tadi. Makanya kenapa kita langsung tarik ke sini, gue habis olahraga langsung ngomongin kayak gini. Bener, karena lagi rame di kantor kita nih, dia di kantor. Cepetan ke kantor lagi rame nih tuh. Makanya ada, sorry kalau ada berisik-berisik nih, mereka lagi pro kontra juga kayak kita gitu. Oke, jangan lupa di komen-komen terus. Mungkin ada masukan-masukan lagi yang kita belum sebutin di sini tentang aturan-aturan pemerintah yang baru. Jangan lupa tetap nonton kita, tetap like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!